Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih sekali kepada LP3, Prof. Wayan dan juga Ibu Lia selaku Kapus P2KP yang sudah memberikan kesempatan ke saya untuk sharing tentang, ujian di masa pandemi. Jadi, di sini saya hanya akan sharing Bapak Ibu, mungkin ini bisa di-ATM-i gitu ya, diamati, ditiru, dan dimodifikasi untuk pembelajaran di SMK. Saya mohon maaf karena judulnya mungkin dalam bahasa Inggris, karena kemarin itu bingung ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini pasnya apa gitu ya. Jadi di sini saya akan, sedikit berbagi bagaimana caranya kita membuat ujian akhir semester untuk kelas yang full online, tetapi tiap anak itu soalnya berbeda-beda, gitu ya. Jadi ini, saya berbagi sedikit pengalaman dengan Bapak Ibu, sekalian dan, alhamdulillah, karya ini gitu ya, jadi, pengalaman saya untuk membuat Excel based exam ini sudah diterima untuk dipublikasikan di salah satu jurnal di Universitas Negeri Malang. Oke, jadi Bapak Ibu, pengalaman dengan online education itu kemarin kita marak-maraknya itu adalah karena adanya corona gitu ya. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, kita semua sebagai akademisi ini dipaksa untuk mengadopsi online education. Jadi adanya COVID-19 ini benar-benar membawa disrupsi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, di mana tidak hanya kantor-kantor yang tutup, tetapi sekolah-sekolah juga tutup, gitu ya. Nah, kemudian apa yang berubah gitu ya dengan adanya COVID-19 ini, apa sih yang berubah di education kita gitu ya. Yang pertama pastinya kita mau tidak mau harus mengadopsi yang namanya e-learning gitu ya. Kemudian ekspektasinya apa? Ekspektasinya adalah dengan e-learning maka siswa itu bisa belajar di rumah, siswa itu bisa mengakses materi yang kita berikan, kemudian tetap ada pembelajaran yang aktif gitu ya. Kemudian selain itu ya tentu saja pasti ada meeting-meeting itu yang dilakukan secara online, oleh karena itu kita mulai mengenal gitu ya aneka macam platform video conferencing. Jadi ada Microsoft Teams, kemudian bisa pakai Google Meet gitu ya. Kemudian Bapak Ibu pasti akan jauh lebih aktif di WhatsApp group dengan siswa-siswa untuk mengirimkan penugasan, mengirimkan materi gitu ya. Nah, kalau kita melihat di beberapa literatur online education ini memiliki banyak kelebihan. Antara lain adalah meningkatnya partisipasi siswa. Nah, kenapa partisipasi siswa ini meningkat? Karena kalau kita perhatikan di kelas, anak-anak yang berani berekspresi itu adalah anak-anak yang ekstrovert. Sedangkan anak-anak introvert itu jauh lebih kalem, jauh lebih banyak diam di kelas. Tetapi dengan kita beralih ke online education, anak-anak yang introvert ini yang semula malu untuk mengungkapkan ide atau merespon atas pertanyaan, diskusi itu jauh lebih aktif di kelas online gitu ya. Kemudian siswa itu juga menjadi lebih independen. Kenapa lebih independen? Karena dalam kelas online, kita mengeset pembelajaran supaya mahasiswa atau siswa itu bisa mencari sumber belajar secara mandiri. Dan mereka juga bisa menjadi problem solver gitu ya. Jadi karena tidak ada fasilitator yang setiap saat bisa ditanya, mereka jadi terpaksa aktif untuk mencari solusi atas masalah yang diberikan terkait dengan pembelajaran. Namun ada juga kelemahannya gitu ya. Online education ini Bapak Ibu, persiapannya cukup lama ya. Kenapa cukup lama? Karena kita tidak bisa seperti mengajar di kelas gitu ya, yang semua materinya ada di guru, kemudian guru atau dosen itu masuk, kemudian menjelaskan. Di online education tidak bisa dibuat seperti itu. Kenapa tidak bisa? Karena nggak mungkin kita terus-terusan akan zooming gitu ya, atau akan video call-an terus dengan anak-anak. Jadi ada kalanya kita bikin sinkron, ada kalanya kita bikin asinkron. Kemudian kalau Bapak Ibu kreatif gitu ya, perlu membuat PowerPoint yang menarik, kemudian, dijadikan video, kemudian di tengah-tengah video itu ada, kuis gitu ya. Ya ini semuanya persiapan ini butuh waktu ya. Kemudian terkait dengan feedback online education ini feedback-nya lebih lambat
ya. Jadi kalau seandainya dalam pembelajaran di kelas ketika ada mahasiswa bertanya, kita bisa langsung menjawab. Tetapi di online education tidak bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita ngeset katakanlah, forum diskusi di LMS, maka kita tidak bisa 24 jam mengawasi. Jadi feedback-nya yang diberikan ke siswa atau ke pembelajar itu lebih lambat. Selain itu dari segi biaya, ya, ya online education ini biayanya cukup besar. Kenapa kok cukup besar? Yang pertama, mungkin Bapak Ibu juga merasakan kuota internet yang biasanya 1 bulan cukup 5 GB gitu ya, dengan adanya, online learning gara-gara Covid ini, maka 20 GB itu jablas itu ya 1 bulan, bahkan mungkin nggak cukup. Jadi ini cukup berbiaya. Kemudian tantangannya apa bagi kita sebagai akademisi, bagi kita sebagai, fasilitator dalam pembelajaran, ya yang dibutuhkan adalah infrastruktur yang baik, ya, infrastruktur yang, mensupport penyampaian pembelajaran secara daring. Nggak hanya butuh, laptop atau komputer saja Bapak Ibu ya, kita juga butuh koneksi internet yang stabil ya. Kemudian Bapak Ibu guru di sini atau akademisi juga dituntut untuk menguasai IT ya. Mau tidak mau kita belajar bagaimana caranya mengoperasikan Zoom. Mau tidak mau kita belajar bagaimana, caranya menggunakan Google Classroom. Bagaimana sih caranya kita jadi YouTuber gitu ya. Jadi ini semua skill-skill baru yang dimiliki oleh akademisi di masa pandemi gitu. Jadi semuanya bisa jadi YouTuber ya. Kemudian perlu juga kita perhatikan hambatan komunikasi Bapak Ibu. Jadi tidak semua daerah itu koneksi internetnya stabil gitu ya. Jangankan kita bicara luar Jawa. Di Jawa sendiri gitu ya, itu masih ada, blank spot begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya boleh cerita sebentar, mertua saya itu di Tulungagung, sebetulnya juga enggak deso-deso banget gitu ya, masih masih dekat lah dengan jalan raya besar gitu ya. Cuman kalau sudah di dalam rumah, itu sudah nggak ada sinyal sama sekali. Jadi benar-benar, koneksi internet itu bisa menjadi tantangan bagi kita yang ingin menyelenggarakan online education, baik koneksi di sisi fasilitatornya, di kita sebagai akademisi, atau di sisi siswa. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak, Kasubdit, SMK gitu ya, bahwa dalam pembelajaran kalau bisa kita tuh menggunakan problem based learning atau project based learning gitu ya. Kenapa kok ini disarankan? Karena ini akan menambah skill bagi mahasiswa, mereka perlu berkolaborasi dengan temannya, mereka perlu menjadi independen, dan mereka perlu menjadi problem solver, ya. Namun kadang kebaikan-kebaikan atau kelebihan-kelebihan online education ini akan sangat berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang kita harapkan itu berbeda dengan realitasnya, gitu ya. Contohnya, ekspektasi kita ketika kita bekerja dari rumah itu, wah kita akan jauh lebih produktif. Kenapa jauh lebih produktif? Karena pertama, kalau ibu-ibu ya, kalau ke kantor masih perlu dandan gitu ya, pakai baju, milih baju. Kalau kita kerja dari rumah, itu semua sudah nggak perlu lagi gitu ya. Jadi kita bisa bekerja, gampang lah, nanti-nanti dandannya produktivitas akan meningkat. Tetapi realitasnya bagi ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang memiliki anak usia sekolah, ternyata tidak bisa seproduktif yang diharapkan. Kenapa? Karena anak-anak juga ternyata butuh pendampingan. Kita sebagai orang tua bagaimana caranya mereka belajar gitu ya. Kemudian kalau kita work from home maka harapannya, oh ya jam kantor saya jam 7 sampai jam 5 sore, maka saya harapannya bekerja di rumah dari jam 7 sampai jam 5 sore. Tapi kenyataannya kita bisa dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu ya. Kenapa kok demikian? Karena ya, kita tidak bisa kalau di rumah itu hanya hadap laptop bekerja gitu ya, banyak distraction yang lain, terutama bagi ibu-ibu gitu yang semula masak cukup 2 kali sehari. Nah, selama masa pandemi ini bisa jadi ibu-ibu sudah memiliki skill baru yaitu event organizer atau catering organizer. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu harus memikirkan sarapannya apa, ya, snack pagi, ya, kemudian makan siang, snack sore, dan makan malamnya apa, gitu ya. Jadi masak itu sehari bisa 5 kali, gitu ya. Mungkin ibu-ibu juga mengalami hal yang sama ketika anak-anak di rumah itu, porsi memamah biaknya lebih besar, gitu ya. Nah, maka yang diharapkan, eee, oleh, situasi itu ya, bahwa kita itu harus multitasking gitu ya. Mungkin satu device nggak akan cukup untuk melakukan online education. Kenapa? Karena orang serumah work from home.
Bapak Ibu work from home, anak-anak school from home, semuanya butuh device, semuanya butuh koneksi internet, ya. Nah, kemudian biasanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika masa pandemi, kemudian, kita sebagai akademisi tidak siap, yang kita lakukan adalah kita kasih rangkuman siswa itu, gitu ya, kemudian diberi tugas yang menumpuk, gitu ya. Atau kalau enggak itu bom Zoom, gitu ya. Jadi ada Zoom fatigue, gitu. Jadi siswa atau, mahasiswa itu dibombardir dengan aneka macam Zoom, gitu ya. Jadi, semua kuliahnya atau semua pertemuannya menjadi online yang sinkron. Ini juga nggak bagus Bapak Ibu, kenapa? Karena kita sudah apa, sangat sangat kebanjiran itu ya, webinar semuanya online gitu ya. Kemudian kalau kuliah harus online lagi, ini benar-benar capek baik di kita sebagai akademisi, mahasiswa juga lelah gitu ya. Kenapa? Karena platform online Zoom ataupun perkuliahan sinkron lainnya, itu most of the time sebagian besar itu selalu teacher center, selalu, peserta mendengarkan gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah kemunduran dalam, education kalau kita hanya menggunakan Zoom, kemudian hanya sumber belajarnya hanya dari Bapak Ibu saja. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan ya, kita harus memikirkan begitu Bapak Ibu ya, delivery kelasnya bagaimana, bagaimana penyelenggaraan, pembelajaran. Harus digabungkan antara yang online sinkron juga dengan online yang asinkron. Ya, mengapa harus digabungkan ya, supaya ada variasi, supaya tetap pembelajaran itu ke student center bukan ke teacher center. Kemudian assessment-assessment itu juga harus didesain sedemikian rupa supaya memudahkan siswa untuk mengerjakan, tidak memberatkan begitu Bapak Ibu ya. Dan juga jangan lupa ketika kita, mengelola sebuah kelas pasti ada ujiannya ya. Nah, ujian ini harus didesain menyesuaikan dengan kondisi yang, dihadapi di Bapak Ibu, di kelas Bapak Ibu. Ya, kalau eksamnya itu bisa online, ya berarti harus ada eksam yang online. Nah, ini nanti saya akan bicara banyak tentang bagaimana eksam, marking, dan grading. Jadi, masalah ujian, kemudian penilaian mahasiswa ketika, online ini full, ya. Jadi kalau kita flashback mungkin masih semester lalu ujian mahasiswa itu seperti ini Bapak Ibu ya, jadi di kelas gitu ya, duduknya deket-deketan, semuanya pakai kertas gitu ya. Nah sekarang kalau kita ingin menyelenggarakan ujian yang versi offline seperti ini, maka requirement-nya adalah harus ada jarak. Nah kalau harus ada jarak berarti kita membutuhkan ruangan yang besar. Apakah ini mungkin dilakukan? Mungkin saja apabila sekolah itu memiliki ruangan itu ya, yang bisa diatur berjarak seperti ini. Tetapi sebagian besar sekolah di Indonesia ini padat siswanya, jadi bangunannya juga tidak ada ruangan yang cukup besar Oh, untuk Kak, kan ada saya. mengakomodasi, online exam. Maka yang bisa kita lakukan adalah sekarang berpindah, gitu ya. Jadi pindahnya dari yang semula di kelas, maka exam atau ujian itu sekarang harus dipindahkan secara online. Nah, ujian yang online ini Bapak Ibu tetap harus diupayakan agar tetap menjaga integritas akademik. Tidak bisa ujian online itu tidak diawasi misalnya. Kemudian kita juga harus memposisikan gitu ya, bagaimana supaya mahasiswa ini tidak melakukan kecurangan pada saat ujian online. Nah, di saya kebetulan semester kemarin saya mengampu mata kuliah akuntansi untuk, akuntansi menengah gitu ya. Maka ketika ujian akhir semester saya membuat soal itu dengan menggunakan fungsi Excel. Ya, jadi ini cukup sederhana, mungkin bisa ditiru oleh Bapak Ibu gitu ya. Karena kami di, bangku kuliah itu kalau akuntansi tentu saja tidak hanya praktek seperti di SMK, jadi ada unsur teoritikalnya sedikit, maka soal ujian itu saya buat ada teori, ada juga prakteknya. Nah, untuk soal yang teori ini saya desain untuk menggunakan higher order thinking skills gitu ya. Jadi mahasiswa perlu menganalisa kemudian menentukan bagaimanakah soal ini harus diselesaikan. Nah, ini adalah salah satu saya berikan beberapa contoh yang saya buat gitu ya. Jadi
di ujian saya ini karena ini ujiannya full online Bapak Ibu ya, dikerjakan mahasiswa ketika mereka ada di rumah, maka saya berusaha membuat soal itu yang ya kira-kira dekat dengan mereka ya, yang agak lucu dikit supaya mereka tidak tegang karena ujian itu pasti menegangkan. Jadinya saya desain, soal yang dekat dengan mereka, tetapi tetap ada hubungannya dengan materi akuntansi. Ya, contohnya di soal pertama ini saya menceritakan tentang mahasiswa namanya Dodit gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu Dodit itu kan salah satu, stand up komedian Indonesia yang cukup terkenal. Jadi ini mungkin dekat dengan mahasiswa gitu ya. Kemudian saya ceritakan bagaimana kondisinya Dodit gitu ya, kemudian hubungannya dengan dosen pembimbing. Nah, akhirnya karena bingung dia mau beli TV. Nah, harga TV ini adalah 2 juta, tetapi TV-nya itu tidak ada stok barangnya di Plaza Elektronik. Nah, dalam, kasus yang seperti ini itu pertanyaannya sama, apakah pendapatan itu boleh atau tidak diakui oleh Plaza Elektronik? Nah, dalam menjawab, soal seperti ini, maka mahasiswa perlu menggunakan 5 tahapan untuk mengakui pendapatan. Nah, soal ini masih berlanjut lagi Bapak Ibu. Jadi ada 3 soal yang saya buat ini dalam satu soal, jadi ada 3 kasus gitu ya. Nah, yang kedua masih melanjutkan soal yang pertama. Jadi si Dodit ini ternyata kepikiran, dia takut nggak dapat TV. Akhirnya keesokan harinya dia membayar 500.000 sebagai uang muka. Nah, sisanya akan dibayar ketika TV itu dikirimkan ke rumahnya Dodit. Nah, pertanyaannya masih sama, apakah ini bisa diakui sebagai pendapatan oleh Plaza Elektronik? Maka mahasiswa perlu mengaplikasikan 5 tahapan dalam pengakuan pendapatan. Nah, kemudian sudah 1 bulan berlalu ternyata TV-nya tidak datang, ya. Akhirnya DP-nya dikembalikan oleh Plaza Elektronik dan diberi, voucher senilai 50.000. Nah, sebagai gantinya Dodit ini dia memilih membeli blender, ya. Nah, lalu bagaimanakah kalau pembelian blender yang dengan garansi 30 hari full refund ini bisa dicatat sebagai revenue. Ini adalah soal yang, eee, soal teori. Nah, kemudian saya juga punya soal yang modelnya IC gitu ya, yang soalnya model praktek, oke. Sebentar saya stop share dulu, saya ganti ke Excel ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagaimana saya membuat, soal yang berkaitan dengan jurnal, karena kalau di akuntansi itu pasti yang diminta adalah journal entry. Saya yakin di SMK juga sama, maka yang pertama saya beri instruksi dulu Bapak Ibu, sebetulnya ini ujiannya bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, tapi karena ini saya submit ke jurnal yang mereka minta bahasa Inggris, jadi soalnya saya modifikasi dalam bahasa Inggris. Jadi saya minta mahasiswa mengisikan angka di sini, angka, jadi kita pakainya NIM, nomor induk mahasiswa, ya. Nah, di setiap kotaan ini kita harus validasi Bapak Ibu supaya apa, supaya mahasiswa tidak bisa memasukkan 2 digit misalkan. Nah, kalau ada 2 digit seperti ini, maka dia akan ada notifikasi. Nah, apa fungsinya angka-angka ini? Angka-angka ini akan menentukan soalnya akan ganti angkanya, kemudian metodenya juga akan berganti. Jadi misalkan ini saya ganti angka 1, maka kode soalnya akan berubah menjadi A. Nah, ini saya hanya memanfaatkan fungsi Excel yang sederhana Bapak Ibu, yaitu pakai if, kemudian pakai mod, ya. Nah, kalau mahasiswa sudah mengisikan ini, maka soal itu akan berganti. Jadi ini saya tampilkan. Nah, jadi misalkan tadi ini 8 begitu ya, soalnya akan ganti. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan angka-angka di sini ini akan berganti. Jadi misalkan saya ubah menjadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka angka-angka di sini akan ganti. Jadi kita mudah sekali Bapak Ibu ini pengoperasiannya, kalau Bapak Ibu membutuhkan nanti bisa saya kirimkan file Excel-nya ini untuk dipelajari. Jadi hanya pakai fungsi if biasa. Jadi ketika misalkan yang pertama kali yang saya tentukan adalah nilai dari equipment. Jadi ini kasusnya adalah sewa guna usaha. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang, guru SMK akuntansi bisa memahami gitu ya. Jadi ini adalah kasus tentang sewa guna usaha, ada 2 orang, ada 2 parti yang terlibat, ada PT Alibaba dan PT Banana.
Nah, kode A dan B ini akan berkaitan dengan jurnal yang dibuat oleh mahasiswa, apakah untuk PT Alibaba ataukah untuk PT Banana. Jadi misalkan ini A gitu Bapak Ibu ya, ini PT-nya PT Alibaba. Kalau ini saya ubah menjadi genap, maka dia akan berubah menjadi PT Banana. Gitu ya. Jadi pertama kali yang saya set adalah berapakah nilai equipment. Nah, untuk mengeset nilai equipment ini maka saya menggunakan rumus if yang bisa Bapak Ibu lihat di kiri ini ya. Jadi soal A dan B tentu akan berbeda angkanya, jadi saya membuat adanya base number, jadi 1.500.000 ini adalah angka dasarnya gitu ya. Kalau seandainya semuanya angkanya 0 maka jadinya adalah 1.500.000 gitu ya. Kemudian 200.000 itu adalah inkrementalnya, kenaikannya sesuai dengan, angka atau digit NIM yang kita pakai. Jadi di sini saya menggunakan E6 dan K6. Jadi E6 itu ini angka 2, K6 ini angka 4. Ya, jadi apabila digit kelima kemudian dan 4 digit di belakang ini berubah, maka angka-angka di sini akan berubah, ya. Sesudah saya ngeset, equipment-nya berapa, maka saya bisa set wear value-nya, ya. Nilai wajar dari equipment itu 200.000 ditambahkan dengan book value-nya, ya. Kemudian di soal-soal yang lain itu juga hanya menggunakan fungsi if. Nah, kemudian Bapak Ibu, apabila kita membuat soal yang, eee, individualize seperti ini jangan lupa sekalian bikin kuncinya. Kenapa? Karena kalau kita bikin kunci seperti ini maka akan cepat kita menilainya, ya. Nah, ini adalah, contohnya bagaimana Excel itu bisa kita gunakan untuk membantu membuat soal yang individualize atau yang berbeda untuk setiap siswa. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya Bapak Ibu, maka file Excel tadi itu tidak dimunculkan semuanya. Jadi satu file untuk satu soal, di mana satu soal itu dikunci Bapak Ibu, jadi mahasiswa hanya bisa mengubah yang di kolom hijau tadi, dan formulanya di-hidden. Jadi mereka nggak akan kelihatan bagaimana cara angka-angka itu muncul. Dalam pelaksanaan ujian akhir, yang saya lakukan adalah saya keluarkan satu persatu soalnya melalui e-learning yang dimiliki oleh UM, yaitu si Pejar yang berdasarkan Moodle, dan juga saya, sebarkan di WhatsApp group pada jam yang sama. Nah, karena, kecepatan mahasiswa mengetik itu berbeda-beda, dan ketika saya tawarkan ke mahasiswa ini mau dikerjakan di lembaran Excel, ataukah mau ditulis tangan, mahasiswa lebih banyak memilih ditulis tangan, maka saya perbolehkan mereka mengisi atau mengerjakan di kertas. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu, karena ini adalah ujian yang online, maka pada saat ujian saya minta mahasiswa untuk masuk ke Webex atau Zoom dengan video mode on gitu ya, jadi dinyalakan videonya, jadi saya bisa mengawasi selama 1,5 jam ujian itu mereka ngapain aja, apa saja yang tersedia di dekat mereka. Hal ini digunakan untuk mengurangi terjadinya kecurangan selama ujian. Terkait dengan, pengumpulan lembar jawabannya, pengumpulannya ya difoto kemudian dikirimkan ke e-learning atau di-WhatsApp-kan ke nomor saya langsung. Jadi tidak melalui WhatsApp grup tetapi ke WhatsApp individual. Nah, kemudian tentu saja kalau kita membuat, metode yang baru, model yang baru, maka kita perlu mendapatkan feedback dari mahasiswa. Apa yang dibilang oleh mahasiswa, oh mereka menyatakan bahwa ujian online ini lebih mudah dioperasikan dan mereka merasa lebih objektif gitu ya. Kemudian mereka nggak terlalu panik, gitu. Kenapa nggak panik? Ya mungkin karena tidak melihat temannya selesai duluan, gitu ya, jadi mereka lebih tenang dalam mengerjakan. Dan yang paling penting terkait dengan integriti, mahasiswa itu menyatakan bahwa adanya ujian online ini bikin mereka susah nyontek gitu ya. Jadi kalau biasanya di kelas itu bisa ngelirik jawaban teman, nah dengan ujian online yang angkanya berbeda-beda untuk setiap anak, ini mereka akan susah nyontek. Terlebih lagi mereka tidak bisa mengerjakan bersama-sama karena ngerjakannya di rumah masing-masing. Ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharing-kan ke Bapak Ibu. Terima kasih.